Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meluncur langsung di mana adanya radio RS yang ada untuk Anda. Akan melanjutkan langsung terjun kali ini ke lapangan adanya sesuatu benda gaib yang ada. Benda apakah yang dimaksud? Mari kita simak sama-sama adanya. Mari kita kembali ke belakang. Saya akan menyelami satu persatu untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik termasuk Jakarta, Jakarta Selatan yang ada, termasuk lingkungan sekitarnya. Lalu pula salam hangat untuk seluruh negara tetangga kita, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Singapura, Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan termasuk negara-negara yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada adanya radio RS yang ada akan meluncur langsung bersama channel Ayah Sadam, di mana adanya sesuatu benda bertuah milik Pak Karno, yaitu salah satu benda yang bernama saudara, di mana adanya sesuatu benda yang sudah lama dibicarakan kembali, tombak bertuah yang ada di selokan, di mana adanya lingkup Jagakarsa. Tempatnya memang masih kelihatan alami. Kanan kiri terdapat subur dengan rerumputan yang ada di selokan. Disinilah salah satu orang pertama, saksi utama yang sering diperlihatkan adanya tombak Pak Karno. Kurang lebih panjangnya 1 meter lebih. Saat itu, seorang pemancing, kebetulan dia lebih hobi mencari ikan yang ada di selokan tersebut, memang cukup banyak di pinggiran kota Jakarta ya. Di saat jam 11 pagi menjelang siang, tiba-tiba seorang pemancing kaget dikejutkan adanya tombak menancap di tengah-tengah selokan tersebut. Dia bercahaya adanya. Lantas karena seringnya ketemu dengan tombak tersebut, sudah seminggu adanya, seorang pemancing lantas memberanikan diri mendekati si tombak tersebut dengan polosnya. Seorang pemancing berkata, "Hei tombak, siapa kau sebenarnya? Kenapa kamu sering diperlihatkan ke saya? Ini sudah ke-7 harinya. Saya baru sempat bertanya. Dari awal saya bertanya-tanya dan saya ragu adanya. Siapa kau sebenarnya? Kadang-kadang kau perlihatkan, kadang-kadang kau hilang. Tempatnya dengan tempat yang sama di situ di selokan. Di sini saya biasa mencari ikan di lingkup sini. Tapi selalu kamu muncul bila ada saya di sini," kata si seorang tukang cari ikan mengatakan demikian. Tiba-tiba si tombak itu melayang ke awang-awang dan berbicara. "Hei manusia, kenapa sudah seminggu kau tidak ambil saya? Sayalah adalah si tombak bertuah pemilik almarhum Pak Karno." Lantas disitulah seorang pemancing merasa kaget dikejutkan dengan kata-kata Pak Karno adanya. Sedangkan riwayat Pak Karno sudah cukup lama meninggal. Tapi apakah betul adanya? Menurut si tukang pancing bergumam demikian, masih ada kata ragu. Lantas si tukang pancing melanjutkan pembicaraannya. Apakah betul itu adalah salah satu tombak milik almarhum Pak Karno? Sedangkan Pak Karno sudah cukup lama meninggal.
Bagaimana ceritanya tombak melayang-layang kemana-mana? Lantas si tombak itu dengan lugas mengatakan, betul, karena saya tidak terurus dengan adanya beliau meninggal. Saya gentayangan kemana-mana mencari majikan baru. Saya harus ikut kepada siapa? Selama ini memang saya cukup lama di sini, tapi saya melihat Anda orang baik. Saya suka dengan Anda. Saya berharap Anda bisa memelihara sebagai teman saya. Lantas si tukang pancing dengan polosnya berkata kembali, apa untungnya saya ngurusin kamu? Sedangkan saya orang awam tidak mengerti apa-apa. Tolong ceritakan, siapa kau sebenarnya? Saya adalah si tombak berkodam jin. Namun kodam saya adalah jin muslim. Bukanlah jin yang pada umumnya yang suka jahat kepada sesama ataupun kepada manusia. Silahkan kau ambil, kau pelihara, kau simpan baik-baik tombak itu. Tidak usah kamu repot-repot dengan apapun. Cukup dirawat saja. Anda akan tahu reaksinya seperti apa. Lantas karena kepolosan seorang tukang pancing berkata kembali, apa yang dimaksud keuntungan itu? Saya tidak paham. Lantas si tombak itu bicara kembali. Manusia, saya akan bantu apa yang dibutuhkan oleh Anda saat memahami adanya. Letakkan saja kau simpan di mana dengan baik. Nanti sejalan dengan waktu Anda akan mengetahui jawabannya. Kata si tombak mengatakan demikian. Lantas si tukang pancing pencari ikan berkata kembali, siapa julukan kamu? Sayalah si tombak Mas. Saya si tombak Mas bertuah. Ujung tombak itu terdapat dibuat dari emas. Makanya dengan sebutan kodam adalah si tombak Mas. Inilah kodam yang masuk di dalam raga tombak ini. Adalah saya yang bicara, yaitu ini adalah pasti bangsa jin muslim. Makanya saya dapat sebutan dengan kodam si tombak emas. Ambillah. Disitulah si bapak itu langsung mengambilnya dengan hati-hati, diletakkan di pojok di kamar yang beliau miliki, kamar istirahat adanya. Tak lama kemudian si tombak itu disimpan kembali di tempat yang lebih aman. Kebetulan almari si pemilik, si pencari ikan itu agak besar, diletakkan di dalamnya. Tepatnya ada di lemari gantung yang buat biasa gantung baju beliau. Di luar dugaan, pada hari kedua ada suara, Bapak, bangunlah, lihatlah lemari yang ada tombak. Apabila ada sesuatu Anda tidak usah kaget, itu sudah menjadi hak Anda. Itulah balasan saya. Anda telah memelihara saya dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Kalau memang Anda ingin berbagi, silahkan. Tujuannya untuk kebaikan, di satu sisi untuk kebutuhan Anda dan keluarganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak atas si tombak di dalam mimpinya mengatakan demikian. Dalam mimpinya si bapak itu ditemui si tombak mengatakan demikian. Lantas si bapak itu terbangun dari tidurnya. Beliau langsung buru-buru menghampiri si almari tersebut yang terdapat tombak. Ternyata di luar dugaan juga memang apa yang dikatakan si tombak dalam mimpi. Ternyata emas batangan bertumpuk banyak sekali. Disitulah membuat si bapak tukang pencari ikan kaget dan kagum dibuatnya. Ya Allah, kalau memang benar ini rezeki dari Engkau, memang ini halal.
merasa bingung apa yang pernah saya katakan, apapun yang terjadi, apapun keadaannya. Bapak nggak usah kaget, manfaatkan dengan baik untuk Anda, untuk kesejahteraan Anda dan keluarga, termasuk Anda bagikan sisihkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Disitulah tak lama kemudian si Bapak menjadi orang sukses, punya usaha dagang, supermarket, bisnisnya lancar, rumahnya gedung besar, sehingga semua warga juga cukup kenyang, dibantu olehnya setiap saat, setiap waktu membagikan sembako, sehingga dikenal adanya seorang penderma yang sukses. Demikianlah saudara, sekilas keterangan dari kami dengan adanya seorang pencari ikan yang kedapatan tombak emas milik Pak Karno yang sedang mencari majikan baru. Ternyata terdapatlah seorang tukang pencari ikan yang memiliki tombak tersebut. Asal usul tombak tersebut adalah milik Pak Karno. Karena mencari majikan baru, sehingga seorang tukang pencari ikanlah yang kedapatan hingga sampai menjadi orang sukses, pengusaha dagang, warung, supermarket, termasuk bisnis-bisnis yang lain, maju sangat pesat adanya, dikenal oleh warga adalah seorang sukses yang penderma. Semoga bermanfaat kisah nyata yang dirasakan seorang pencari ikan.